Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Febriani dengan NPM 0371180181 dari kelas 5C PGSD. Pembelajaran matematika kelas 5 SD terkait bab 2 kecepatan dan debit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah ini sudah masuk Zoom semua? Sudah masuk Zoom semua ya? Oke, kita Sudah, mulai Bu. pembelajarannya. Wah, berarti masuk semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Maurida dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Ya, jatuh mulu Bu HP-nya. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Wah, kurang semangat nih. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Ya, Bu. Nah, sekarang sudah siap semua ya, sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Perkalian dan pembagian, Bu. Iya, Intan, benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan dan desimal. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru bab 2, kecepatan dan debit. Ibu punya satu tayangan video, silakan kalian simak dulu videonya. Oke, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Tayangan apa itu anak-anak? Gak ada suaranya. Mobil balap. Iya, benar. Ini adalah tayangan mobil balap. Kira-kira apa yang harus dilakukan seorang pembalap agar dapat mencapai garis finish? Ada yang tahu? Tancap gas terus. Iya, pintar anak-anak Ibu. Jadi, seorang pembalap harus menancapkan gas agar dapat mencapai jarak dengan waktu yang cepat agar dapat memenangkan pertandingan. Ibu, ini film Cars ya? Iya, benar Zahra. Nah, video yang kedua ini tayangan apa anak-anak? Isi galon. Bu. Isi galon, Bu. Isi galon. Ya, Ibu Cindy isi galon, Bu. Nah, berdasarkan tayangan pengisian galon ini, nanti kita akan menghitung volume dan waktu yang dibutuhkan. Ini materi nanti akan terkait dengan yang akan Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati video, kalian dapat membedakan dan menentukan perbandingan dua besaran yang berbeda terkait kecepatan dan debit dengan benar. Sesuai dengan KD 3.3 serta indikator 3.3.1 dan 3.3.2. Nah, yang kedua, dengan kegiatan analisis soal yang Ibu berikan,
kalian dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda terkait kecepatan dan debit dengan benar, sesuai dengan KD 4.3 serta indikator 4.3.1 dan 4.3.2. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan share screen terlebih dahulu PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, di sini coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Ini gambar apa, anak-anak? Lomba lari. Lomba lari, Bu. Ya, benar sekali. Di sini menggambarkan Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Lalu di sini guru mencatat lama waktu dari siswa-siswinya serta mengukur jarak lari yang ditempuh oleh mereka sebesar 40 meter. Nah, anak-anak, sebelum kita memahami kecepatan, kita harus terlebih dahulu memahami hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan panjang. Kita telah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, dan lain-lain. Nah, untuk hubungan antar satuan waktunya adalah sebagai berikut. 1 menit terdiri atas berapa detik, anak-anak? 60. 60. Ya, benar. 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. Lalu 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit, Bu. Ya, benar. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. Lalu 1 jam berapa detik, anak-anak? 3.600 ya? 3.600. Ya, pintar ya anak-anak ibu. 1 jam 3.600 detik. Maka 1 detik sama dengan 1/3.600 jam. Nah, di sini ada contoh soal. Coba siapa yang bisa menjawab soal nomor 1, 2 jam sama dengan berapa menit? Iya, Zahra, silakan. 2 jam sama dengan 60 ditambah 60, 120 menit. Iya, pintar Zahra. Nah, bisa juga 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini ada 2 satuan. Maka kita harus ubah dulu satuannya menjadi menit. 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Maka menit kita ubah ke detik menjadi 80 dikali 60 sama dengan 4.800 detik. Nah, Iya, Bu, saya ngerti, Bu. Iya, bagus. Nah, setelah tadi kita memahami hubungan antar satuan waktu, sekarang kita pahami nih hubungan antar satuan panjang atau jarak. Kalian coba sekarang perhatikan tangga satuan panjang jarak ini. Dalam tangga satuan panjang jarak ini, ada berapa anak tangga, anak-anak? 7. Iya, terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini ada contoh 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Kenapa bisa 10 hektometer? Itu karena dari kilometer ke hektometer hanya turun 1 anak tangga. Sehingga 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 hektometer. Nah, oke anak-anak, setelah tadi kita memahami hubungan antar satuan waktu dan panjang, sekarang kita dapat menentukan kecepatan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Coba, Ibu mau tanya sama Maurida. Saya, Bu, saya tahu. Iya, apa Maurida kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Maurida. Ayo tepuk tangan dong. Ini udah.
Nah, benar ya, apa kata Maurida, kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Satuan kecepatan itu ada meter per detik, kilometer per jam, dan seterusnya. Nah, untuk cara pembacaannya seperti ini. 1 kilometer per jam, itu artinya jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian seterusnya. Nah, selanjutnya sekarang kita dapat menghitung kecepatan nih. Coba kalian perhatikan segitiga JKW ini. J itu apa anak-anak? Jarak. Iya, J itu jarak, K kecepatan, dan W waktu. Sehingga dihasilkan rumus untuk mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Dan mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal cerita. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, yang langkah pertama yang harus kita lakukan dalam penyelesaiannya yaitu menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal ini. Coba Ibu mau tanya sama kalian, yang diketahuinya apa saja anak-anak? Waktu sama jarak, Bu. Iya, benar. Lalu yang ditanyakannya apa? Kecepatan. Iya, benar. Nah, sekarang kita jawab, kita masukkan rumusnya. Tadi rumus kecepatan, jarak dibagi waktu. Lalu sekarang kita masukkan angkanya. K sama dengan 90 km per 2 jam sama dengan berapa? 45. Ya, sama dengan 45 km per jam. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu, sudah. Insya Allah. Kita bisa lanjut ya ke materi selanjutnya. Kita akan membahas debit. Coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Lagi ngisi galon, Bu. Iya, pintar Zahra. Nah, dalam proses pengisian ini dipengaruhi oleh besar dan kecilnya keran. Apabila keran dibuka sedikit, maka aliran airnya menjadi kecil. Begitupun sebaliknya, apabila keran dibuka besar, maka alirannya akan menjadi besar. Lalu bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan dengan keran yang dibuka lebih besar? Coba Ibu mau tanya sama Intan. Ya Bu, saya. Iya Intan. Jadi kalau keran dibuka kecil, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisinya, Bu, mengisi galon sampai penuh Iya. dibandingkan dengan membuka keran lebih besar. Galon akan cepat terisi penuhnya, Bu, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Iya Intan, benar. Terima kasih Intan. Iya Ibu, sama-sama. Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari debit, kita harus memahami terlebih dahulu satuan volume dan juga satuan waktu. Untuk hubungan antar satuan waktu masih sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan dalam kecepatan ya. Nah sekarang kita akan membahas satuan volume dalam meter kubik. Coba kalian perhatikan tangga satuan volume meter kubik ini. Untuk urutannya masih sama seperti satuan pada panjang kecepatan yang tadi sudah Ibu bahas. Hanya saja di sini dalam setiap anak tangganya terdiri atas pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini biasanya dibaca dengan kubik. Sehingga apabila turun satu anak tangga itu dikalikan 1000, dan apabila turun satu anak tangga itu dikali 1/1000 ataupun bisa dibagi 1000. Nah, di sini ada contoh. 1 km kubik sama dengan berapa hektometer? 1000. Ya, kenapa 1000 Zahra? Soalnya turunnya 1, kan dikaliin 1000. Iya, pintar ya Zahra. Jadi emang dari kilometer
kubik ke hektometer kubik itu turunnya hanya 1 anak tangga, sehingga 1 dikalikan 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Nah, untuk satuan volume tidak hanya dalam meter kubik saja, tapi ada juga dalam liter. Ya, untuk satuan volume dalam liter itu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, setiap turun 1 anak tangga itu Ibu, liter dikalikan kayak 10. kalau beli minyak di liter ya Bu ya? Iya, benar sekali Zara. Biasanya untuk minyak menggunakan ukuran liter. Iya, Nah, kemarin di sini soalnya ada- disuruh beli minyak sama mama 1 liter, cenah gitu. Iya, pinter ya Zahra, rajin. 1 kiloliter sama dengan berapa hektoliter? Nah, kita kalikan 10 karena dari kiloliter ke hektoliter ini turun 1 anak tangga. Pusing Nah, Ibu. selanjutnya, Pusing. ya kalian harus banyak latihan, harus banyak membaca. Nah, Ibu lanjut ya. Di sini ada hubungan antar satuan volume meter kubik dengan liter. Nah, satuan volume yang sering digunakan itu biasanya ada meter kubik, liter, dan cc. Berikut ini adalah hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Coba kalian perhatikan kedua tangga satuan ini, itu dari meter kubik, panahnya kemana anak-anak? Ke kilometer, Bu. Kurang tepat, Tuh Ustaz. kelihatan Bu. Oke, Benar nggak, Bu? itu dari meter kubik, panahnya menunjukkan ke kiloliter, sehingga menandakan meter kubik itu setara dengan kiloliter. Lalu untuk desimeter kubik itu setara dengan 1 liter. Dan untuk 1 cm kubik itu setara dengan 1 ml dan 1 cc. Nah, anak-anak, dalam proses pengisian galon, banyaknya air yang mengalir dari suatu keran atau pancuran pada waktu tertentu itu dapat dihitung menggunakan debit. Jadi, apa yang dimaksud dengan debit? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Iya, Cindy, silakan. Debit adalah volume zat cair ya, yang mengalir tiap satu satuan waktu, Bu. Iya, benar sekali Cindy. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, dari definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalian perhatikan segitiga VDW ini. Si apa anak-anak? Volume. Iya, benar. Si volume, D debit, dan W waktu. Nah, dari segitiga VDW ini dihasilkan rumus Si sama dengan D dikali W, D sama dengan Si per W, dan W sama dengan Si per D. Untuk satuan dalam debit, terdiri atas meter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, liter per detik, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal cerita. Coba kita tentukan apa yang diketahui dari soal cerita ini. Volumenya itu ada berapa? 500.000 mili. Liter. Ya, volumenya ada 500.000 ml. 450 mili. Berapa? Liternya debitnya 50 mili per detik. liter. Iya, debitnya 450 mili per detik. Waktunya Waktunya 15.000. ya, 15 waktu menit. menit ini kita ubah satuannya ke detik, sehingga 15 dikali 60 detik sama dengan 900 detik. Yang ditanyakannya apa? Volume air yang tersisa setelah 15 menit. Iya, benar. Yang ditanya adalah volume air yang tersisa setelah 15 menit. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Volume air yang keluar selama 900 detik itu kita hitung
sama dengan 450 ml per detik dikali 900 per detik sama dengan 405.000 ml. Jadi, sisa air pada drum sama dengan 500.000 ml dikurang 405.000 ml sama dengan 95.000 ml. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham banget, Bu. Nggak paham. Oke. Nah, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran matematika itu, kita tidak hanya sekedar menghafalkan rumusnya saja ataupun cara pengerjaannya, tetapi dengan matematika juga mengajarkan nilai kehidupan. Seperti dengan mengerjakan soal cerita, kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan masalah dengan mengasah logika berpikir kita. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bukan terhadap materi kecepatan dan debit? Iya, pintar. Paham, Bu. Nah, Ibu sekarang akan membagikan LKPD melalui chat grup WhatsApp. Silakan kalian nanti kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu kalian hingga nanti malam pukul 9. Nah, yuk sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Melisa, silakan. Kesimpulannya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, dan debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, iya benar ya anak-anak, apa yang sudah dikatakan Melisa tadi, bahwa hari ini kita sudah mempelajari terkait kecepatan dan debit. Kecepatan sendiri merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sehingga dalam mempelajari kecepatan, kita perlu untuk memahami hubungan antar satuan waktu dan jarak terlebih dahulu. Dan debit merupakan volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Sehingga dalam mempelajari debit, kita perlu untuk memahami hubungan antar satuan volume dan waktu terlebih dahulu. Oke anak-anak, Ibu akan melakukan evaluasi tertulis terlebih dahulu ya. Akan Ibu kirimkan sekarang lembar evaluasinya melalui chat grup WhatsApp kelas. Silakan evaluasinya langsung kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu selama kurang lebih 15 menit, dan apabila sudah selesai, langsung kalian kirimkan kembali ke Ibu lembar evaluasinya melalui chat grup WhatsApp kelas. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Oke, baik anak-anak, setelah tadi Ibu memeriksa hasil evaluasinya, kalian hebat-hebat sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Kalian juga sudah mampu memecahkan masalah berbasis hot yang Ibu berikan dalam lembar evaluasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap kalian pertahankan dan tingkatkan terus kemampuan kalian. Nah, silakan nanti pelajari kembali materinya. Untuk PowerPoint-nya pun nanti akan Ibu share kembali melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Maurida dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai dalam hati ya. Iya, Maurida. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali anak-anak. Dadah.